Dokter Bayu. Halo, Dokter Faruk. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Gimana, Dok? Habis Lagi, visit, Dok? visit ini tadi, Dok. Wah, mumpung ketemu jenengan ini, Dok. Saya pengen ngobrol, boleh? Boleh. Ganggu badan? Enggak. Ini kan kemarin saya lihat di berita sempet trending kan, Dok. Di HP, di TV juga. Katanya hepatitis akut misterius dulu, Dok. Oh ya. Kan sempet trending. Sekarang kan nggak terlalu terdengar. Sebenarnya masih ada apa enggak, Dok? Jadi kalau untuk hepatitis ini laporan terakhir itu memang di Indonesia ini sudah ada, Dok. Sudah ada. Terakhir saya dengar itu, saya baca laporan itu Indonesia sekitar 27 kasus, tapi yang probable cuma 1, yang confirm belum ada. Yang confirm belum ada. Dari 27 itu 1 probable, yang 13 kasus itu sudah dikeluarkan. Termasuk kasus yang terakhir yang di kabupaten tetangga itu. Oh iya, itu kan rame di grup WA. Betul. Setelah diteliti itu memang itu sudah dikeluarkan karena memang ada sebab lainnya, bukan karena hepatitis misterius. Berarti yang kemarin di sebelah itu bukan karena hepatitis akut misterius ini ya? Sudah dikeluarkan discharge kan. Oke. Terus kalau sebenarnya apa ya, Dok ya, hepatitis akut misterius ini? Jadi memang ya namanya misterius ini sekarang yang misterius kan naik daun. Film-film misteri itu kan ya naik juga kemarin, Dok. Iya. Di masyarakat yang misterius sih seneng. Jadi seperti namanya hepatitis misterius itu ya hampir sama dengan hepatitis ya. Hepatitis itu kan dari Yunani, dari bahasa Yunani. Hepar itu dari hati, titis itu radang. Nah, yang artinya berarti dia radang yang pada hati. Nah, radang hati ini kan bisa karena infeksi, misalnya virus hepatitis A, B, C, D, E, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, atau bisa karena obat-obatan atau metabolis atau imun. Nah, yang namanya misterius ini kita belum tahu ini sebabnya ini apa. Cuma dari kriterianya kan yang penting bukan hepatitis A, B, C, D, E, bisa karena sebab lain ya itu masuk ke probable misterius. Oh iya, Dok. Berarti belum tahu nih sebabnya yang pasti apa ya, Dok ya? Masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri. Inggris saja masih misteri, apalagi di kita ini. Di kita ini lebih misteri lagi. Kemarin itu saya lihat di WA, Dok. Ada yang bilang jangan mau vaksin COVID, itu nanti menyebabkan hepatitis akut misterius ini, Dok. Sebenarnya ini bener apa enggak, Dok, kira-kira? Jadi masalahnya itu gini, Dok, di awal itu kan kejadian itu di Inggris tanggal 5 April kalau tidak salah. Oh, pertama di Inggris ya, Dok? Di Inggris 5 April, 10 hari kemudian kasusnya meningkat ke negara-negara sekitar Inggris. Sampai sekarang sekitar 27 negara. Nah, tapi dari laporan-laporan itu justru kasusnya itu banyak di anak bawah 6 tahun. Nah, padahal anak 6 tahun itu kan belum ada yang divaksin COVID sama sekali. Nah, sehingga kemungkinan karena vaksin belum bisa disingkirkan. Kemungkinan karena kebanyakan juga belum divaksin ternyata kena juga. Yang diduga kan memang beberapa kasus itu adenovirus. Ada yang adenovirusnya positif, COVID-nya negatif. Ada yang COVID-nya positif, adenovirusnya negatif. Jadi masih misteri, tidak ada satu kejelasan yang penyebab pastinya apa masih belum. Iya, namanya misteri, Dok, ya? Masih misteri. Berarti sebenarnya nggak karena vaksin COVID terus akhirnya kena hepatitis? Ini enggak ya? Enggak, justru malah sebenarnya memang ya harus tetap divaksin. Oke, siap. Berarti mau anak-anak, mau dewasa, kalau belum vaksin berarti harus vaksin ya, Dok? Usianya adalah 6 tahun ya harus tetap divaksin. Harus vaksin. Siap, Dok. Berarti kan hoax itu banyak, Dok. Kita harus meluruskan biar nggak keliru pemahaman teman-teman ini. Iya. Nah, Dok, sebenarnya kalau hepatitis akut misterius ini nih sebenarnya bahaya apa enggak, Dok? Nah, bahayanya ini kenapa kok kasus ini jadi booming itu kan karena kenapa, Dok? Satu, menyerangnya anak-anak. Nah, kenapa kok anak-anak? Anak-anak ini diduga ini kan daya tahan tubuhnya masih belum sempurna, imunnya itu belum sempurna. Oh iya, beda sama dewasa ya, Dok? Sama dewasa. Nomor 2, karena anak-anak itu higienitasnya suruh pakai masker, cuci tangan itu masih sulit. Nah, ada penurunan hepatitis itu kan sebagian karena higien sanitasi yang jelek. Oh, higienitas cuci tangannya kurang, anak-anak mungkin kurang ya, Dok ya? Belum lagi ini
penyebabnya ini bisa jadi virus varian baru. Kayak COVID itu variannya banyak. Mungkin varian baru yang khusus menyerang anak-anak. Dulu COVID kan banyak menyerang dewasa, anak-anak enggak gitu, karena reseptor S2-nya ini kemungkinan juga mungkin sama juga. Nah, terus kenapa booming lagi ya? Karena begitu kena angka kematiannya tinggi. Nah, kenapa kita bingung? Nah, di luar negeri aja bingung kan? Bagi kita di luar negeri itu ketika kasus progresifnya itu cepat, tetap cepat terjadi gagal hati. Nah, kalau di luar negeri transplant hati itu bisa, tapi kalau di Indonesia begitu kasus kena hepatitis akut misterius ini, kemudian progresif jadi hepatitis gagal hati tinggi, kita belum siap untuk yang hatinya orang ditaruh di pasien yang sakit hepatitis ini ya dok ya. Nah itu cangkok hati istilahnya itu kita belum bisa, jadi akhirnya ya bahayanya di situ karena belum tahu sebabnya, progresifnya cepat, kita belum bisa terapi secara maksimal. Oh siap. Kan saya juga punya anak kecil kan dok, jenengan pirsa, jenengan yang rawat anak saya sejak lahir. Khawatir banget dok, jangan sampai anak saya ini dan anak-anak, pasti semua orang tua pasti mikirnya gitu dok, jangan sampai ketularan penyakit yang namanya hepatitis akut misterius ini dok, dok, jangan sampai. Kira-kira biar mencegah nggak tertular itu gimana caranya dok? Ya, jadi karena hepatitis ini kan misterius, kita musuhnya itu belum kelihatan dok. Belum kelihatan dan belum tahu dok ya. Lain sama COVID, oh ini virusnya penyebabnya adalah COVID. Nah, kita pencegahannya pakai masker. Nah, hepatitis ini belum jelas. Dia hanya diduga kan karena adenovirus atau bisa juga emang karena COVID. Jadi pencegahannya pun ada dua dok. Pencegahan secara hepatitis ini adenovirus kemungkinan kan karena fekal oral biasanya. Oh saluran cerna. Atau saluran nafas kalau seperti COVID. Jadi pencegahannya ya dua hal tadi. Kalau saluran cerna ya kita harus rajin-rajin cuci tangan. Terus jangan suka makan sembarangan. Minum air yang matang. Terus lihat juga jangan suka makan bareng-bareng rame-rame. Kan ini juga sekolah sudah mulai tatap muka masuk, dok. Mulai yang dulunya online sekarang tatap muka. Ini kira-kira dengan hepatitis akut misterius ini potensi nggak dok untuk menular? Apakah perlu diantisipasi nggak dok? Iya, jadi begitu sekolah tatap muka ini rame dok masuk semua, memang kejadian anak sakit itu, sakit apapun itu meningkat. Karena kan awalnya di rumah, terus sekarang tatap muka ya banyak kasus-kasus sakit. Nah, untuk kasus-kasus hepatitis ya sekolah ini sebelum ada panduan harus tutup atau buka. Kalau saya ya tetap jalan sekolah tatap muka dengan penyesuaian protokol kesehatan. Misalnya di sekolah-sekolah ya harus banyak menyediakan tempat cuci tangan. Kemudian kantin-kantin atau makanan penjajah yang di luar sekolah itu harus dibina, diperhatikan, kebersihannya harus dijaga. Kemudian kalau bisa ya membawa bekal dari rumah, membawa alat makan sendiri dari rumah. Terus kemudian ketika jam makan ya jangan sampai namanya anak-anak itu lihat temennya bawa ayam goreng, dianya cuma bawa tempe, kadang ya pengen joinan, itu harus hati-hati. Tidak boleh, harus cuci tangan yang penting. Berarti anak kita harus pesen dok ya, tatap muka boleh, memang berkembang perbaikan COVID membaik, kita harus mulai tatap muka, tapi untuk anak-anak diedukasi ya dok, jangan sampai kayak tadi itu ya, tetap prokes di sekolah. Ya, kadang-kadang kalau anak-anak yang agak besar SMP, SMA itu kan nongkrong-nongkrong, ya itu harus hati-hati. Kalau bisa ya tetap harus jaga jarak, jangan, terutama makan bersama itu kan dihindari kalau bisa. Jangan lupa itu anaknya sebelum sekolah vaksinasi dasarnya harus dilengkapi juga. Oh siap dok, vaksinasi dasar yang sesuai jadwal. Oke, terima kasih Dokter Bayu. Kalau gitu monggo kalau mau lanjut. Saya izin nggih. Dokter. Assalamualaikum. Salam buat anaknya dok. Salam.